Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Iip Nur Saleh, mendukung penuh pemanfaatan teknologi pertanian di Kabupaten Kampar. Hal ini sejalan dengan program swasembada pangan dari pemerintah pusat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar sudah memaksimalkan teknologi pertanian di Kabupaten Kampar, terutama untuk pemanfaatan teknologi alat pertanian untuk panen maupun pasca panen. Salah satunya adalah pelaksanaan panen padi di Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pada pelaksanaan panen kali ini, memanfaatkan teknologi pertanian yang difasilitasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, terutama dengan memaksimalkan usaha pelayanan jasa Al-Sintan Ukja Sukamaju yang dapat membantu masyarakat, terutama untuk proses panen padi di lapangan. Usai dipanen dengan menggunakan alat tersebut yakni Combine Harvester Mobile, nantinya lahan pertanian milik para petani akan dilakukan pengolahan tanah melalui alat traktor roda 4. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tetap berupaya memfasilitasi kebutuhan pertanian masyarakat, sehingga dengan bantuan yang diberikan dapat memudahkan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian miliknya. Dengan harapan hasil pertanian yang diperoleh dapat lebih maksimal dan memenuhi kebutuhan pangan, terutama di wilayah Kabupaten Kampar. Apalagi di lokasi pertanian Desa Binuang juga sudah dilengkapi dengan saluran irigasi yang memadai yang diberi nama Ompang Uai. PLT Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, Tamrin, mengatakan, alat yang tersedia saat ini secara tidak langsung dapat memudahkan panen padi milik para petani. Dengan sistem kerja dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dapat memanen padi seluas lebih dari 2 hektar. Alat panen tersebut bisa bekerja saat embun di pagi hari sudah hilang, sampai nantinya embun turun pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hal ini akan meningkatkan kualitas gabah padi sehingga kadar air dari hasil panen padi tersebut dapat hilang. Alat ini merupakan bantuan dari APBD Provinsi Riau tahun 2024 dan dimanfaatkan oleh Ukja yang ada di Desa Binuang, di mana pemanfaatannya dimaksimalkan langsung oleh Ukja tersebut sehingga ditentukan untuk jasa operasionalnya beberapa saat melaksanakan panen yang ditentukan oleh Ukja tersebut. Sisa dana yang ada akan disimpan oleh Ukja untuk perawatan dari operasional alat di lapangan sehingga usia alat tersebut bisa panjang dan awet. Kapasitasnya sendiri bagaimana nih? Alat yang di belakang ya? Untuk panen itu kita gunakan Combine Harvester besar atau singkatannya ACHB. Kemudian terkait dengan prestasi kerja alat Combine, bahwasanya untuk 12 jam kerja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu bisa memanen dengan luasan 2 sampai 2,5 hektar. Dengan kondisi yang membatasinya, pertama karena luas petakan sawah kita kecil-kecil. Kemudian pemiliknya pun tidak luasannya lebar, sehingga efisiensi waktu dari pekerjaan ini tentu terganggu. Lain halnya kalau di Jawa. Kalau di Jawa itu hamparnya luas, 1 hektar. Jadi lebih efektif alat dalam bekerja. Nah, kemudian kami jelaskan juga bahwa kenapa alat itu bekerja dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oleh karenanya, alat ini mulai bekerja apabila embun di tanaman padi itu sudah mengering. Nah, untuk efektivitasnya kita kerja sampai jam 10 malam. Nah, kenapa demikian? Karena perhitungannya jam 10 malam itu embun baru mulai turun. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa alat tidak bekerja dari pagi sampai sore begitu? Nah, itulah alasannya. Karena nanti embun yang ada di tanaman itu bisa mempengaruhi kerja alat. Nah, kemudian terkait juga dengan kualitas gabah. Jadi dia masih banyak mengandung air di sana gitu.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Iip Nursaleh, memberikan apresiasi terhadap perkembangan pertanian di Kabupaten Kampar. Menurutnya, sejauh ini DPRD Kabupaten Kampar bersama pemerintah Kabupaten Kampar sudah mempersiapkan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian di Kabupaten Kampar. Program pertanian ini juga menjadi program prioritas oleh pemerintah Kabupaten Kampar setiap tahunnya, sehingga potensi pertanian di Kabupaten Kampar dapat lebih dimaksimalkan dengan baik. Salah satunya dalam mendukung program dari pemerintah pusat, yakni swasembada pangan. Mengingat Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah penghasil pertanian padi untuk Provinsi Riau. DPRD Kabupaten Kampar juga mendorong agar tidak ada terjadi alih fungsi lahan pertanian yang akan berdampak negatif bagi pengembangan potensi pertanian dan program swasembada pangan di Kabupaten Kampar. Ya, sejauh ini dari hasil pembahasan kawan-kawan di komisi disampaikan bahwa signifikan peningkatan tidak ada, tapi tentu karena ini termasuk program prioritas pemerintahan terbaru Kabinet Merah Putih di bawah Pak Presiden Prabowo, tentu nanti kita akan menyesuaikan. Di antaranya ada rencana petak sawah, tapi ini kan program pusat. Tinggal kita nanti di daerah menyesuaikan seperti apa teknisnya. Ada dorongan kita nggak Pak untuk pemerintah Kabupaten Kampar agar program ini tetap berjalan untuk swasembada pangan? Oh tentu ya, karena kita berharap potensi-potensi pangan yang ada di kita ini bisa lebih digali. Di sisi lain untuk menghindari alih fungsi lahan yang selama ini banyak lahan-lahan persawahan itu beralih fungsi menjadi posisi lain, baik itu perkebunan sawit maupun lahan-lahan perumahan dan pemukiman. Dengan koordinasi yang maksimal dan tepat, DPRD Kampar optimis potensi pertanian di Kabupaten Kampar dapat terus maksimal ke depannya. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.